kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah kami, Bapa yang maha baik dan Bapa yang setia. Terima kasih penyertaan Tuhan telah bangunkan dari istirahat kami, dan di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebelum laksanakan aktivitas kami, hingga kiranya Tuhan menolong dan mengajari kami agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita jumpa lagi dalam renungan harian HKBP Resort Solo. Sebelum beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Demikian bunyinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dungi tandaun munama nasitongi, jala paluani nasitongi ma hamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak kebenaran yang terdapat dalam dunia ini. Di antaranya kebenaran di mata hukum, kebenaran menurut budaya atau adat istiadat, dan kebenaran manusia lainnya lagi. Bagi manusia atau seorang lakukan yang benar menurut dirinya sendiri, maka ia belum tentu benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah merupakan sumber kebenaran. Seseorang dapat dikatakan benar di hadapan Tuhan bila ia telah dibenarkan oleh Tuhan karena imannya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran bagi umat Kristen adalah status pemberian Allah kepada orang berdosa sehingga ia dinyatakan benar di hadapan Allah, dan kebenaran yang diimani itu adalah seluruh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab sebagai pedoman iman Kristen dan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran yang hidup itu sendiri. Jika kita belajar firman Tuhan, tentulah kita akan mengetahui kebenaran yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kita hanya akan mengerjakan yang salah di hadapan Tuhan. Orang yang perbuatannya senantiasa salah di hadapan Tuhan adalah hamba dosa. Tetapi kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Jika pada akhirnya kita memutuskan melakukan kebenaran, maka itu berarti kita terlepas dari satu perbuatan salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan berarti sebuah kebebasan dari belenggu karena manusia telah jatuh ke dalam dosa yang hukumannya adalah maut. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga yang menjadikan manusia hidup terbelenggu dan tidak mampu mengalami kebahagiaan kekal dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Manusia tidak akan bisa bebas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, Allah yang maha baik dengan kasih dan anugerahnya berkenan turun ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Hanya kebenaran Yesus Kristuslah yang ada dalam firman Allah yang dapat memerdekakan kita dari dosa, kebinasaan, dan kekuasaan iblis. Kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya, bukan dari hikmat manusia. Sebagai orang benar, marilah kita tetap dalam firman Tuhan, senantiasa membaca, belajar, dan mendengarkan firman Tuhan agar kita mengetahui kebenaran.
Hubungan pribadi yang baik dan taat kepada Allah akan membuat kita lebih bijak, karena kita berpengetahuan tentang mana yang benar dan tidak menurut firman Allah, sehingga dapat menjauhkan diri dari kebodohan dengan menjadi hamba dosa. Pengetahuan itulah yang akan benar-benar memerdekakan kita kelak ketika Yesus datang kembali. Ia akan mendapati kita tanpa cacat akibat dosa. Kiranya kita dia layakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Yesus Kristus adalah anak Allah yang mampu satu-satunya memerdekakan manusia dari belenggu dosa. Kasih karunia ini semestinya jangan disia-siakan oleh manusia, namun harus direspon dengan sungguh-sungguh percaya dan hidup selalu berpegang pada Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Hal itulah yang diinginkan Tuhan Yesus bagi kita di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memang bukan hal yang mudah untuk tetap di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Namun kesadaran bahwa kita lemah dan sangat membutuhkan pertolongan dari Allah akan menolong kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya, serta terus mau belajar menjadi muridnya, yaitu murid yang belajar sekaligus melakukan firman Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan nyata dan terus memerdekakan kita. Sesungguhnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang berdosa yang adalah hamba dosa sudah dimerdekakannya jika mereka percaya kepadanya. Semua orang berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dibebaskannya dari hukuman dosa, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Semua itu dilakukannya untuk membenarkan, menyelamatkan, dan memerdekakan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Firman Tuhan pagi hari ini bagi kita bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita telah merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita telah bebas mengatur diri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri untuk menata, mengelola, dan mengatur berbangsa dan bernegara yang diinginkan kita agar dapat tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tentu hal ini akan tercapai jika seluruh generasi penerus bangsa Indonesia mau mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya, penuh semangat dan sukacita, serta mengucap syukur kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari hamba dosa tentunya. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa adalah orang yang sepatutnya bersukacita. Maka ayat renungan bagi kita pagi hari ini dapat juga diartikan dan digambarkan bagi kita bahwa orang-orang yang dalam kehidupannya dikuasai oleh dosa, nafsu, keinginan sendiri, kesombongan, kelaliman, dan lain sebagainya, pada akhirnya tidak mungkin ada sukacita. Namun jikalau kita mengenal dan di dalam kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus, kebenaran itulah yang akan membuat kita berbahagia, membuat kita bisa bersukacita, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita, bukan memenjarakan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran Allah, maka kita akan merdeka dari belenggu dosa. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.